Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunita Alfianti, NIM 19040450. Di sini saya ingin menjelaskan terkait pendekatan pembelajaran IPS. Yang pertama yaitu pengertian. Apa sih pengertian dari pendekatan pembelajaran IPS? Pendekatan pembelajaran dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum. Di dalamnya mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran dengan cakupan teoretis tertentu. Pada pendekatan pembelajaran terpadu, program pembelajaran IPS disusun dari berbagai cabang ilmu dalam rumpun ilmu sosial. Pengembangan pembelajaran tematik dalam hal ini dapat mengambil suatu topik dari suatu cabang ilmu tertentu, kemudian dilengkapi, dibahas, diperluas, dan diperdalam dengan cabang-cabang ilmu yang lain. Nah, gabungan beberapa pembelajaran biasanya antara IPS, matematika, IPA, dan seni. Yang kedua yaitu jenis pendekatan. Dilihat dari pendekatannya, pembelajaran terdapat dua jenis pendekatan, yaitu yang pertama pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada siswa. Contohnya pendekatan inquiry. Istilah inquiry yaitu berusaha untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk dapat belajar melalui kegiatan pengajuan berbagai permasalahan sehingga berpusat pada keaktifan peserta didik. Yang kedua yaitu pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada guru. Contohnya yaitu pendekatan ekspositori. Pendekatan ini menekankan pada penyampaian informasi yang disampaikan sumber belajar kepada peserta didik. Yang ketiga yaitu model pendekatan pembelajaran. Model pendekatan pembelajaran ini ada beberapa model penerapan pendekatan terpadu dalam pembelajaran IPS. Menurut Depdiknas 2007 dapat dikategorikan menjadi 4. Yang pertama yaitu model integrasi berdasarkan topik. Dalam pembelajaran IPS, keterpaduan dapat dilakukan berdasarkan topik yang terkait. Misalnya, kegiatan ekonomi penduduk. Kegiatan ekonomi penduduk dikembangkan dan ditinjau dari berbagai disiplin ilmu yang tercakup dalam IPS, seperti geografi, ekonomi, sosiologi, dan sejarah. Yang kedua yaitu model integrasi berdasarkan potensi utama. Keterpaduan IPS dapat dikembangkan melalui topik yang didasarkan pada potensi utama yang ada di wilayah setempat, seperti potensi Bali. Sebagai daerah tujuan wisata, pembelajaran yang dikembangkan tentang kebudayaan Bali dikaji dan ditinjau dari faktor alam, historis kronologis, dan kausalitas, serta perilaku masyarakat terhadap aturan. Yang ketiga yaitu model integrasi berdasarkan permasalahan. Model pembelajaran terpadu pada IPS yang lainnya adalah berdasarkan permasalahan yang ada, seperti tenaga kerja Indonesia. Pada pembelajaran terpadu, tenaga kerja Indonesia ditinjau dari beberapa faktor sosial yang mempengaruhinya, diantaranya segi geografis, segi ekonomi, segi sosiologi, dan segi historis. Yang terakhir yaitu yang keempat, yaitu model integrasi lintas disiplin ilmu.
Model ini merupakan model inti yang digunakan di sekolah dasar. Dalam model ini, pembelajaran IPS dipadukan dengan mata pelajaran lainnya, sehingga siswa tidak dapat membedakan mata-mata pelajaran IPS dan mana mata pelajaran yang lainnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.